Nah, untuk bisa bermartabat dan membanggakan, maka kita ini lagi berupaya keras agar tidak ada lagi status non-ASN, semua menjadi ASN, mendapatkan gaji yang layak, dan nanti sebentar lagi jika sudah menjadi ASN, Bapak Ibu akan ada akselerasi untuk PPK Prajabatan. Bagi yang belum punya sertik, kita lakukan akselerasi sehingga semua guru di satuan pendidikan akan mendapatkan gaji dan tunjangan sertifikasi guru, sehingga Bapak Ibu semua bangga dan dengan profesi gurunya dan fokus pada kualitas pembelajarannya. Baik, selanjutnya ini ada lagi dari Bu Uli Trisetia. Bu Uli Trisetia, apa kabar Bu Uli Trisetia? Semoga Ibu sehat selalu ya. Semangat Bu Uli. Pertanyaannya, Prof, bagaimana nasib kami Bu DKI Jakarta untuk mapel bahasa Inggris? Apakah masih ada harapan Bu P1 swasta tahun ini? Jadi untuk bahasa Inggris ini beruntung nih bagi DKI ya. Kalau DKI kan beda dengan beda dengan provinsi lain. Karena daerah khusus ya, daerah khusus itu pengelolaan SD, SMP, SMA kan sama. Sehingga bagi yang P1 bahasa Inggris itu sudah linear dengan guru kelas. Sehingga mapel bahasa Inggris masih bisa menjadi ASN jika memang tidak ada formasi untuk SMA, untuk SMP itu bisa menjadi guru kelas, gitu ya. Dan harapan untuk P1 swasta tahun ini ya masih, karena P1. Jadi P1 itu kan seperti yang tadi jawaban saya sebelumnya, untuk P1 statusnya tetap P1 melekat sampai Bapak Ibu mendapatkan penempatan. Gitu ya Bu. Bu Ulil jangan sedih, semangat Bu, semangat untuk terus berjuang. Lalu ada di Reni ya, Reni itu kayaknya mahasiswa saya, coba lihat ke atas lagi, Reni Pujias. Reni, nah ini, Reni Pujiastuti, tadi Reni Pujiastuti. Ini mahasiswa saya nih dari UNS nih, Reni Pujiastuti. Oke, lanjut. Jadi gitu ya Bapak Ibu, kita sebentar lagi sudah ada seleksi P3K berikutnya. Jadi kita harus bersiap-siap agar hasilnya tahun ini lebih maksimal lagi. Ini ada pertanyaan lagi dari Prof, ini ada di Retno Wardani, Ibu Retno Wardani. Assalamualaikum Prof, apakah boleh kita terdaftar di Dapodi jadi guru SMA dan mendaftar P3K guru SD? Apakah boleh dari P3K guru SMA mendaftar guru SD? Oh ya, jadi kan itu beda kewenangan ya. Karena kalau SMA itu kan kewenangannya provinsi, ya. Jadi nggak bisa, kecuali pindah dulu ke kabupaten. Jadi ada kasus nih, misalnya kalau Bapak Ibu itu guru SMA, daftarnya di SD nggak bisa, karena beda daerah kewenangan. Nah, tetapi kalau pindah di kabupaten kota, Dapodiknya pindah di kabupaten, ya, atau kota, itu baru bisa daftar di SD. Tapi yang tadi khususan DKI bisa, karena DKI kan satu pengelolaan ya, atau Papua ya. Papua itu kan SD, SMP, SMA, SMK satu pengelolaan, itu baru bisa. Beruntung yang DKI. Ada pertanyaan mungkin tadi, mungkin coba ke atas. Prof, oh iya, saran nih dari Mas Dedi Crosser, PPG tolong dipermudah Prof, tidak usah menggunakan UP dan UKIN. Menjadi ketakutan bagi peserta adu itu amanat undang-undang. Kalau UP UKIN itu ya, jadi ada tertuang di dalam PP Undang-Undang Guru bahwa untuk dapat lulus sebagai guru profesional itu melalui 2 uji UP dan UKIN. Cuman mekanismenya untuk PP Dajab akan kita sesuaikan dengan sekarang yang terjadi ya, tetapi itu harus ada
sejauh peraturan pemerintah dan undang-undangnya masih belum diganti, tetap harus ada. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Ritas. Apa kabar Bu? Semoga sehat selalu ya. Bu, kapan seleksi P3K dibuka lagi? Oh iya, jadi seleksi P3K dibuka lagi pastinya menunggu penetapan formasi. Nah, kan sekarang ini tadi pagi sudah diumumkan oleh Pak Menteri ya, formasi P3K seluruh Indonesia, seluruh jabatan sudah diumumkan, dan tadi sudah saya sampaikan formasi guru 419.000. Kemudian teknik masuk ke formasi teknis 547.000. Nah, kapan dibukanya tentu ini kita sebentar lagi berkoordinasi dengan Panselnas ya untuk menetapkan juknis, peraturan dan lain sebagainya. Sekali lagi bahwa tahun ini itu seleksinya 3 kali. Jadi kita akan pasti cepatkan supaya segera ada jika nanti masih tersisa formasi akan ini lagi ya, akan buka tes berikutnya. Ada lagi nih pertanyaan. Jadi gimana Bapak Ibu semua? Semangat? Semangat semuanya ya. Oke. Bu tolong. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke Mas, stop dulu nih. Ada di Teguh, Pak Teguh Gunawan. Bu tolong tegur Banten. Insya Allah biar P1 nya dituntaskan. Saya P1 Provinsi Banten, P1 SMK swasta gantung, terus akhirnya pindah ke kabupaten. Pas ada pembukaan P3K kabupaten, data saya masih terdata di provinsi. Jadi waktu pindah itu dapodiknya harus berpindah Pak, supaya Bapak statusnya ada di kabupaten ya. Jadi harus dikawal apakah sudah ada data pokok pendidikannya itu sudah pindah ke kabupaten. Kalau masih di provinsi berarti Bapak juga akan melamarnya di provinsi. Nah, tahun ini kita akan maksimalkan ya. Jadi kalau di ruang talenta itu kan sebenarnya usulan Pak Menteri 419.000 itu akan didistribusikan ke masing-masing mana yang butuh, karena 419.000 formasi ini kan sudah terdistribusi daerah mana saja formasi yang kosong. Nah, itu kita akan maksimalkan di sana. Semoga ini tidak ada lagi kayak Banten ya, yang membuka formasinya sedikit gitu ya, sementara kebutuhannya banyak, karena sudah selesai. Tahun ini adalah tahun terakhir ya. Sebenarnya sih kalau ngikut edaran yang awal itu kan November 2023 itu terakhir adanya tenaga non ASN, tapi ini diperpanjang sampai kita selesaikan dulu semua tugas kita untuk melakukan seleksi asing P3K. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Asef Yusuf. Halo Pak Asef Yusuf, apa kabar Pak Asef? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Ada pertanyaannya begini, maaf Bu, untuk kontrak P3K itu sistemnya seperti apa? Apakah kontrak itu akan habis, lalu katanya maksimal 5 tahun, lalu setelah 5 tahun bagaimana Bu? Itu kan pertanyaannya. Ya, jadi Pemda bisa memperpanjang. Jadi memang di dalam Undang-Undang ASN itu kontraknya 1 sampai 5 tahun gitu ya. Dan jika habis, Pemda bisa memperpanjang kontraknya lagi sampai kapan? Sampai maksimal batas usia pensiun. Jadi dulu saya pernah menginisiasi nih, bagaimana kalau kontraknya itu kontraknya sampai batas usia pensiun. Nah, ini disambut baik oleh Menpan sih, cuman tetap diatur oleh undang-undang gitu ya, sehingga ini harus mengikuti undang-undang ASN yang ada. Ini ada nih atas pertanyaan yang cukup bagus nih, apakah bisa membatalkan SKTT? Bu, siapa yang bisa membatalkan SKTT? Ya, ini penting banget nih saya sampaikan kepada semuanya saja, bahwa ini tadi barusan ada audiensi dari sebuah LSM juga ke sini terkait dengan SKTT. Jadi SKTT itu diatur, ada dasar hukumnya ya, diatur melalui Permenpan juga, dan di juknisnya diatur dalam Permendikbud.
Jadi Permenpan yang mengatur tentang SKTT itu adalah Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 pasal 32. Di situ Pemda boleh melakukan seleksi kompetensi tambahan, teknis tambahan untuk menggenapi kompetensi yang komprehensif bagi gurunya. Karena kalau ujian itu baru satu kompetensi saja, kompetensi yang lain itu belum teruji ya. Kompetensi lain di luar kompetensi teknis yang dites melalui tes itu belum diketahui. Oleh karena itu boleh Pemda melakukan tes tambahan, itu diatur ya oleh undang-undang, dan bobotnya itu 30%. Jadi ketika Bapak Ibu guru menyelesaikan seleksi CAT itu belum nilai akhir bagi pemerintah daerah yang mengusulkan menggunakan SKTT. Jadi jangan terus itu dianggap nilai akhir. Lalu pertanyaannya, loh saya merasa nggak mengikuti tes SKTT. Jadi tes SKTT, seleksi kompetensi teknis tambahan itu tidak, Bapak Ibu guru tidak mengikuti tes. Tapi Bapak Ibu dinilai berdasarkan pengamatan yang selama ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Penilaiannya supaya objektif 2, jadi Dinas Pendidikan dan BKD. Lalu nilai yang tadi, jika Pemda itu menambah SKTT, maka yang 100% tadi turun bobotnya untuk nilai tesnya menjadi 70% dan SKTT 30%. Pemda boleh memberi nilai 1 sampai 9 tergantung penilaian Pemda masing-masing. Sepanjang yang dilakukan SKTT itu sesuai dengan juknis dan berdasarkan Permenpan RB, maka tidak bisa dibatalkan karena itu kewenangannya. Jadi ada aturan regulasi yang harus diikuti oleh Pemda untuk bisa memberikan nilai tambahan. Gitu ya. Nah, jadi itu hal yang biasa dilakukan di sini. Para pegawai di sini ada SKTT, seleksi kompetensi tambahan bagi tenaga teknis yang akan direkrut. Jadi itu ya. Jadi nilai yang terakhir dilihat itu belum nilai akhir nih. Jadi kalau kemudian ada penurunan, itu bukan berarti nilainya dicurangi. Mungkin nilainya memang SKTT-nya nilainya bervariasi. Jadi